Bapak terutama yang selalu mengingatkan untuk selalu beribadah kepada Allah. Kata yang kita kejar di dunia ini hanya sementara. Kelas 6 SD sudah kagum dengan seorang polisi. Alhamdulillah sampai dengan sekarang konsisten tetap dilaksanakan program Jumat Curhat ini, menjadi petugas sholat Jumat sebagai khotib dan imam. Mantap. Dan pelan-pelan kami kepolisian ingin memperbaiki citra-citra yang dianggap kurang baik oleh masyarakat. Ya. Mas Adi, sebelum kita ngobrol panjang, selamat ulang tahun Polri yang ke-79 ya? 79, benar. Polri untuk Masyarakat. Iya, Alhamdulillah. Jadi selama ini belum ya? Temanya itu Polri untuk masyarakat. Jadi sekarang lebih untuk ditingkatkan lagi komunikasi yang baik terjalin antara Polri dan masyarakat. Ditingkatkan ya? Iya, Lebih baik lagi ya? lebih baik lagi Selama ini? pelayanan. Mungkin terjadi kekurangan miskomunikasi gitu kan ya? selama ini. Mas Adi udah berapa lama jadi polisi? Alhamdulillah dari 2003. 2003. Sekarang 2025 berarti 22 tahun ya, 20 lebih lah ya? Iya, kurang lebih. Dinas pertama di mana? Dinas setelah selesai pendidikan langsung ditempatkan di Polres Batu Rajo. Oh, di Oku? Langsung di Oku. Sebagai anggota Satsamapta. 2003 pendidikan, 2004 selesai pendidikan langsung penempatan Batu Rajo. Minta di sini apa memang? Sesuai dengan ketentuan dari SPN. Pada saat itu ada program lokal job. Jadi yang begawe asli daerah ya, balik lagi ke daerah asalnya. Enak dah. Iya, alhamdulillah itu. Oh, itu memang ada keluarga polisi ya? Kalau dari kami keluarga tidak ada yang jadi polisi. Satu-satunya? Satu-satunya polisi dari 6 beradik. Alhamdulillah Allah ngajak jalan untuk jadi polisi sesuai dengan cita-cita aja. Oh, memang cita-cita. Ya. Dari kecil dulu, dari kelas 6 SD sudah kagum dengan seorang polisi. Karena di samping rumah itu kan ada kontrakan punya bapak dulu almarhum. Itu yang kontrak polisi-polisi galuh. Dan mereka sering bawa motor BM. Kalau dulu motor BM ya. Bukan Mas Yato. Jadi motivasi kita masih SD tuh pengenin lemaknya caknya jengok pakai motor BM gitu kan. Alhamdulillah Allah kabulkan jadi polisi di tahun 2023. Di tahun 2003. Berapa kali ikut tes? 3 kali melok tes. Pertama Tahun gagalnya 2002 melok tes akpol. Itu gagalnya di Pantohir. Karena mungkin ketinggiannya cita-citanya. Oh, ketinggian. Terus Jadi yang 2002 gelombang pertama 2003 melok lagi tes Caba. Gagal di Pantohir lagi. Yang ketiga alhamdulillah Allah menunjuk jalan bisa jadi anggota polisi. 2 kali gagal berarti ya? 2 kali jalan. 2 kali gagal. Gagal kan? Iya. Satu masuk kan dulu Iya, kan? benar. Yang ketiga kalinya masuk. Oh, wow. Alhamdulillah. Murni, alhamdulillah. Tanpa sawer. Tanpa saweran. Hasil kerja keras dan doa orang tua dan usaha kita. Betul. Insya Allah mudah-mudahan dijabah semuanya yang Enak jadi polisi nggak? alhamdulillah bersyukur kepada Allah sesuai dengan keinginannya jadi polisi itu enak nian. Lemak nian tugasnya ya, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Untuk menanggapi masyarakat. Dan penegakan hukum. Ada juga penegakan hukum. Oh, itu bahasa halusnya ya? Bahasa halusnya. Kalau saya nanggapi ya? Nangkap. Tapi kan salah. Iya kan? Melanggar Kalau lalu yang lintas. salah melanggar. Iya kan? Ya. Misalnya berbuat yang melanggar hukum. Melanggar hukum, berhadapannya dengan polisi. Nah, selama ini kan momen polisi itu terkesan kurang baik lah ya. Negatif kan gitu. Iya. Nah, cak mana membuang image itu? Alhamdulillah. Jadi pada saat kami melaksanakan tugas ternyata jadi polisi itu tidak semudah yang kita pikirkan. Banyak tuntutan yang harus diselesaikan, terutama tugas-tugas. Selesai melakukan tugas kita harus buat laporan tugas juga, disampaikan kepada pimpinan untuk jadi pertimbangan dan juga apakah berkas ini bisa dilanjutkan atau tidak ke proses hukum lebih lanjut. Di sela-sela seperti itu terkadang ada segelintir oknum yang membuat citra polisi menjadi tidak bagus,
Nah, kami Kepolisian Polres Ogan Komering Ulu berupaya untuk memperbaiki citra polisi yang tadinya kata Kurang baik lah ya. kurang baik ya, menjadi lebih baik lagi dengan program-program yang diperintahkan oleh pimpinan dari Kapolda, Bapak Kapolri langsung, bahwa harus ada sosok polisi yang bisa benar-benar mengayomi, melayani dan melindungi masyarakat. Salah satunya programnya itu Jumat Curhat. Cuma curhat. Iya, Curhat dong gitu. curhat dong. Saya buntu gitu kan. Iya, seperti itu. Jadi setiap hari Jumat ada program khusus dari kami kepolisian untuk melaksanakan sambang, sambang kunjungan ke sekolah setiap hari Jumat. Ke sekolah-sekolah, bertatap langsung dengan siswa, para pelajar, melaksanakan himbauan, edukasi dan motivasi kepada para pelajar untuk giat belajar untuk mencapai cita-citanya. Itu Jumat pagi. Setelah itu ada juga program sholat Jumat keliling dari masjid ke masjid. Kami melaksanakan itu dari 2018, alhamdulillah sampai dengan sekarang konsisten tetap dilaksanakan program Jumat Curhat ini, menjadi petugas sholat Jumat sebagai khotib dan imam. Mantap. Bilang nggak? Atau azan sekalian? Azan, Bilal, khotib, imam kan? Pernah seperti itu? Pernah. Dibagi-bagi tugasnya. Oh, bagi-bagi. Satu orang. Bagi-bagi. Ada yang jadi muazin, ada yang pengantar khutbah, ada yang khotibnya, ada yang jadi imamnya. Jadi dibagi. Dan pelan-pelan kami kepolisian ingin memperbaiki citra-citra yang dianggap kurang baik oleh masyarakat dengan melakukan upaya-upaya penggalangan seperti pendekatan kepada masyarakat secara agama. Seperti itu. Itu tuh di Oku ini Mas Hadi Dewe atau ada orang lain? Polisi-polisi lain selain Mas Hadi? Kalau di Oku kemarin ada pertama itu Om Denny ya, Kandir Reskrim Polsek Batu Raya Timur sekarang. Itu sebagai khotib dan imam juga sholat Jumat. Terus kami berdua selalu konsisten memberikan materi-materi khotbah, syiar lah kepada masyarakat, menyampaikan syiar agama, diselipkan juga pesan-pesan Kamtibmas pada saat melaksanakan khotib di atas mimbar itu. Jadi kenal. Jadi cuma dua ya di Oku ini. Ya, di Oku. Kapan nambah? Insya Allah mudah-mudahan lagi terus berbanyak lagi untuk selalu menjadi polisi yang baik, polisi yang sesuai dengan keinginan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering. Bukan polisi tobat. Masya Allah. Iya kan? Iya. Misalnya kan ternyata kurang bagus dulu. Kurang bagus. Artinya dari program yang sudah dilaksanakan oleh Mas Hadi, ada nggak kira-kira back dari itu? Alhamdulillah. Ada ya? Setelah banyak efeknya, banyak dampak positifnya. Dampaknya? Iya, terutama para ulama yang tadinya bernilai ruwet dan ribet yang berurusan dengan polisi, setelah kenal dengan kami, setelah kami masuk, kami pendekatan hubungan emosional dengan para masyarakat, alim ulama dan masyarakat seluruhnya itu. Jadi ternyata seperti ini loh polisi, ada bidangnya masing-masing, ada tugasnya masing-masing. Bukan selama ini berpikiran polisi pokoknya nak segala sesuatu urusan dengan polisi. Nak lalu lintas dengan polisi ini. Nah, hubungan reskrim polisi. Jadi ditumpukan dengan seorang polisi. Polisi itu tugasnya ada berbagai macam bidang. Jadi disesuaikan, misalnya ada permasalahan yang kena tilang tadi, ada yang melanggar aturan lalu lintas, dilantas. Terus misalnya ada kasus penganiayaan, ada pernah curhat nih orang nih, masyarakat nih. Saya minta tolong Pak Adi, ada permasalahan utang piutang. Dia sudah berjanji nak bayarnya tanggal sekian, tiba-tiba ini kita arahkan, silakan kalau ada surat perjanjiannya langsung datang ke Polres untuk buat laporan. Kita dampingi, kita layani dengan baik. Dan alhamdulillah selesai permasalahan. Setelah dipanggil polisi, permasalahan itu selesai. Yang tadi punya utang alhamdulillah bayar. Nah, itu tadi kan kita bantu masyarakat dengan ikhlas,
tanpa mengharapkan pamrih, insya Allah mudah-mudahan jadi ladang amal ibadah untuk kita. Itu Mas Adi. Yang lain? Yang lain insya Allah seperti itu juga. Kita akan terus coba bang. Sekarang saya ini Mas Adi. Banyak orang tuh pikir, maaf kalau salah, Siap. kalau koreksi ya. Siap. Wong hilang kambing, gaji hilang sapi, Iya. benar kan? Kadang sambil mentok. Konotasi. Nah, kondisi begitu kan, Iya. itu kan merusak citra polisi yang memang tidak semuanya oleh Tidak oknum. semua. Ya kan? Nah itu yang sudah mengaji tadi ya, apa jadi petugas khotib lah ya. Nah sekarang tugas utama Mas Adi apa sih sekarang, di bidang apa sih? Kalau sekarang dari 2020 ya, Hah? sampai dengan sekarang di fungsi Binmas, bimbingan masyarakat, dan 2025 1 Januari 2025 diangkat jadi Kanit Binmas Polsek Semidang Aji. Alhamdulillah pimpinan memberikan amanat sebagai Kanit Binmas untuk membawahi seluruh Babin Kamtibmas di wilayah Polsek Semidang Aji dan memberikan edukasi ya. pencerahan kepada Babin Kamtibmas untuk lebih dekat lagi ke masyarakat. Ada rencana naik pangkat? Alhamdulillah 1 Juli. Hah? Ini sekarang Aida nih. Hah? Aida. Sekarang Aida. Besok upacara kenaikan Kenaikan pangkat. pangkatnya jadi Aibtu. Wah, jadi kami satu, kami dua. Iya, sama dulu. Alhamdulillah. Makasih. Semoga komitmen menjadi polisi Amin, yang insyaallah. mengayomi, melayani, Melayani, mengayomi, melindungi. melindungi masyarakat. Iya. Nah, Mas Hadi ini aslinya mana sih? Kalau orang tua asli dari Kuningan, Jawa Barat. Kalau ibu? Ibu dari Kuningan juga Jawa Barat. Kuningan juga? Iya. Merantau ke sini tahun 71 bapak itu. Ke Batu Rajo untuk melakukan usaha dagang, jualan pakaian di Pasar Pucuk ya. Kalau istri? Istri asli orang sini. Asli bener ya? Iya. Istri bener kan? Alhamdulillah. Batu Raja ya? Di Batu Rajo dapat bini orang Batu Rajo. Mantap. Sudah polisi tapi? Ya, Sudah jadi polisi? sudah jadi polisi. Oh. 2011 nikah. Kenalnya di 2010 ya. 2010 kenal, 2011 nikah. Dan alhamdulillah sekarang sudah dikaruniai 3 orang Mantap. anak. Mantap. 2 perempuan, 1 laki-laki. Cukup lah ya? Alhamdulillah. Mas Hadi ini kalau nggak salah itu gabung di BKPM, iya? Benar. Sebagai laskar ya? Iya, ketua. Laskar apa itu? Bukan. Bukan Kalau di PKPRMI sebagai apa namanya? Ketua Apa itu? Brimasda. Brigadir Oh, brigadir. Muslim untuk kegiatan BKPRMI yang dilaksanakan di Kabupaten Oku. Sebagai pengurus BKPRMI pada tahun 2020 ya. Alhamdulillah pada saat itu Pak Beli Haji Rahmat Subeki nelpon Pak Adi, kita minta namanya untuk digabung di kepengurusan BKPRMI. Alhamdulillah ya sudah, tidak masalah Pak Haji, kalau memang untuk kebaikan bisa bantu untuk dekat di masyarakat, kami siap untuk membantu sebagai brigadir. Brigadir ya? Iya. Dulu pernah lihat pakai baju Kebesaran warna biru. Satu kompi. Iya, itu kompi. Ngawali Bu Erlin LP. WLP ya? Ya benar. Bilang LP ketua BKPRMI. waktu di kabupaten kan? Kabupaten. Nah, Pak Ustadz kan galak tausiah, Ya. khotib, ngajar ngaji. Itu siapa sih guru siapa? Guru panutannya? Jadi alhamdulillah lah Dinjo dididik dari kecil ya oleh orang tua, bapak terutama yang selalu mengingatkan untuk selalu beribadah kepada Allah. Kata yang kita kejar di dunia ini hanya sementara, ya selalu dibimbing oleh orang tua, terutama bapak kami almarhum meninggal tahun 2017 kemarin. Dan beliau juga seorang ulama di Kabupaten Oku ini, dan para kawan-kawan bapak ini pengen anak dari bapak ini meneruskan apa ya namanya, cita-citanya Keinginan lah ya, biar tidak kate tidak mentok, tetap jadi ada ulah yang mewarisi lah ya. Islam. Iya. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ini kemudahan untuk selalu istiqomah, memberikan tausiah, memberikan khotib kepada masyarakat setiap hari Jumat. Woi, kalau polisi saya ini adem rasanya. Alhamdulillah. Iya, adem, nyaman gitu kan. Ya mudah-mudahan ke depan masih banyak. Amin. Nah, Amin. adem pas hari berikutnya gitu kan, yang baik gitu kan. Ya.
Nah, ada rencana nggak ngajak kawan polisi yuk sama-sama dakwah sih? Pasti, aduh itu setiap saat kami selalu ngajak untuk belajar bagaimana caranya bisa jadi panutan di masyarakat, panutan bagi di mata keluarga, jadi contoh yang baik. Ayo kawan-kawan, kita jadi penceramah, belajar. Sekarang kita ada ustadz yang ulama-ulama, kita datangin, cak mano metodenya, apa yang disampaikan, kita perdalam ilmu kita dulu, baru kita bisa menyampaikan dan kita bisa jadi contoh kita untuk yang lain juga. Seperti itu. Isi rasa ulama. Iya kan? Polisi jadi ulama. Rasa ulama. Polisi jadi ulama. Jadi ulama dapat jadi polisi. itu kekurangannya ulama. Tapi kalau nyuruh polisi, lah di garis tadi kan, nggak tahu. Nggak mau pindah di belakangnya. Selain jadi pengurus BKPRMI juga sebagai pengurus MUI di wilayah Oku. Sekarang ini? Iya. Di bagian apa? Dengan Pak Rahmat Subeki, bagian kemasyarakatan. Oh, kita nggak kenal ya? Masih dikit satu Basnas belum. Basnas belum. Alhamdulillah ya, berkat mungkin dilihat keseharian ya, dibantu oleh mereka untuk bisa masuk membantu lebih masyarakat. Coba nanti Cing bisa deh masuk ke humas aja deh. Boleh, insya Allah siap. Pakai tuh masuk ke beliau ini ke humas ya. Ke humas. Iyalah. Insya Allah. Biar lemah gitu satu circle kan nyambung. Provinsi ya pusatnya. Jadi ada upaya niat untuk menciptakan, mengajak kawan-kawan polisi untuk sama-sama tadi ya. Sama-sama kita bangun nama polisi yang dianggap sudah negatif, sudah kurang bagus, kita angkat lagi sama-sama untuk menjadi lebih baik lagi, untuk lebih dekat lagi dengan masyarakat. Dengan cara sang dakwah, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Selain itu juga ilmu agamanya kita sampaikan. Jadi kena galau. Ya. Di pesan Kamtibmasnya ada, di ilmu agamanya ada. Dan itu tidak mudah, bukan ucuk-ucuk langsung jadi ujuk ya. Seperti itu, harus ada prosesnya. Belajar, terus jalin komunikasi, hubungan emosional dengan para ulama, kiai, ustadz, ustazah. Cak mana caranya kita belajar terus. Dan alhamdulillah setiap ketemu dengan mereka tuh hatinya adem, tak katik nak pikiran nak jahat-jahat. Sama masih adem lah ya. Bukan awas ada polisi. Polisi kan negatif kan lagi kan. Yang itu mudah-mudahan image itu tidak lagi. Ada sisi baik dan buruknya. Tidak semuanya seperti itu. Kan. Ya kami berusaha terus untuk selalu melayani dengan baik kepada masyarakat, jangan sampai menyakiti hati masyarakat. Makanya tadi ada program di HUT Bayangkara ini, polisi Polri untuk masyarakat. Oh, itu tagline-nya ya. Tagline-nya yang diangkat pada HUT Bayangkara ini. Itu nasional berarti? Benar, nasional. Dari Bapak Kapolri langsung. Dari apa namanya itu ya? Inovasi lah ya. Pak Ustadz pas ada jadi galak ya ceramah, galak khotib, ngajar ngaji. Itu apa yang diberikan ke Polri? Kita juga tidak mengharapkan ke situ. Tapi perlu dong. Tidak perlu. Apresiasi. Itu pacaklah Allah sebagai amal ibadah untuk kita ikhlas lillahi ta'ala. Pahala tidak kata harapan untuk balasan dari pimpinan atau apa. Dan kemarin di bulan Juni Pak Kapolres yang ini memberikan penghargaan kepada kami berupa piagam penghargaan karena sudah mengangkat nama Polres Oku menjadi lebih baik lagi. Ada seorang polisi yang menjadi dai dan diupacarakan secara khusus pada saat di bulan Juni kemarin. Ada penghargaan dari pimpinan juga. Kapolres sekarang. Yang dari kalau Kapolri? Kapolri kemarin kami di bulan April diundang secara langsung oleh TV Polri untuk melakukan wawancara di Divisi Humas Mabes Polri langsung. Jadi di bulan April melaksanakan wawancara langsung dengan pimpinan dan redaksi TV Polri langsung. Mengangkat tentang seorang polisi di Batu Rajo yang setiap hari Jumat melaksanakan kegiatan Jumat Curhat tadi. Nah itu kan apresiasi. Ada apresiasi seperti itu. Tidak semuanya kan semuanya bisa ke situ. Di Sumsel satu ini enggak? Iya. Di Sumsel cuma satu-satunya. Satu-satunya bro. Kayak aku satu. Alhamdulillah. Kita kerjanya ikhlas, lillahi ta'ala, ada kata nak ngarep apa-apa, ya pimpinan juga menilai mungkin kan. Kita undang wawancara, apa memang benar nih Cak ini. Ya kita memang apa adanya, tidak ada yang ditambah-tambah, tidak ada yang kurang-kurangi. Jadi kita pada saat wawancara dengan
presenter dari TV Polri itu yo luwes baik kita jawab apa adanya. Seperti itu. Kita ngopi dulu. Boleh, siap. Ngopi di Kopi Kudai ya. Kopi Kudai. Kopi Kudai. Khawatirnya tuh cuma konten baik kan. Nah, itu khawatirnya. Tapi itu memang tetap konsisten ya. Konsisten alhamdulillah dari 2018 sampai dengan sekarang. Sudah berapa masjid yang di Berapa masjid? ini mimbarnya? Mulai dari yang pertama kali itu di Kecamatan Lubuk Rajo. Lubuk Rajo itu dari unit 1 sampai unit 4 sudah galau seluruh sebagian masjid ya. Dia dari Lubuk Rajo pindah ke Polsek Batu Rajo Timur. Di Batu Rajo Timur ini sebagian besar setiap hari Jumat banyak yang sudah terjadwal karena jadwal khotib itu setahun sebelum sudah dibuat, dikonsep oleh pengurus masjid. Padat Jadwal. asik. Alhamdulillah. Jadi ada sisi penilaian, ada yang galak negatif juga ya nilai bahwa jadi polisi, jadi petugas khotib dan imam itu setelah sholat Jumat ada amplopnya dari pengurus masjid. Nah, jadi Diterima udah itu? kami terima dari pengurus masjid amplop itu, kami masukkan lagi ke dalam kotak amal sebagai amal ibadah untuk ibu bapak kami yang sudah meninggal dunia. Niatan aku dalam hati seperti itu karena aku kami tidak mengharapkan apa-apa, semuanya karena Allah Taala. Jadi setiap pengurus masjid selesai kami melaksanakan ibadah pasti ada amplop ya, dan amplop itu kami terima dan kita langsung buka amplop itu, kita masukkan lagi ke dalam Kotak amal itu. seperti itu. Begitu mulia Pak Polisi ini. Seperti itu. Pokoknya sisanya minyak ya. Kalau khotib pakai baju polisi atau pakai sorban? Sengaja kami untuk tampil setiap hari Jumat itu jadi petugas sholat Jumat pasti pakai baju polisi. Karena untuk mengangkat citra polisi tadi, yang niatan kami pertama, ada loh ini polisi yang bisa seperti ini, seperti itu. Tidak kata polisi yang jahat galau, ada polisi yang bagus juga. Ini polisi contohnya. Jadi kami ingin mengangkat citra polisi tadi yang agak kurang baik ya kata Bang Imam tadi ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kami memakai baju seragam polisi lengkap, pakai sorban, pakai kopiah, masyarakat bisa menilai sendiri bagaimana kami menyampaikan siar-siar agama dan pesan-pesan Kamtibmas yang disampaikan pada saat khotib. Jadi tidak pakai sarung? Tidak pakai sarung, pakai wajah lengkap. Wajah lengkap ya? Iya. Terus pangkat? Enggak? Pangkat. Wow. Senjata pakai juga di dalam kan. Oh iya. Iya, enggak apa-apa. Karena itu bro, begitu lagi sujud Atau diserang. lagi sujud nyongol kan, ting gitu kan? Nah. Insya Allah udah aman. Jadi emang tetap dipakai, dimasuk dalam kan, tidak keluar. Kenapa takut kan? Karena kalau di polisi Apa sampingnya memang? senjata itu adalah istri kedua. Jadi harus dibawa kemana-mana. Tidur pun kita harus dengan senjata. Kita amankan, pelurunya kita keluarkan, tetap dirawat. Seperti kita merawat keluarga kita ya? Iya, seperti itu. Jadi untuk jaga diri, mengamankan pada saat tugas. Terkadang repot juga kita selalu bawa senjata. Makanya ketika kami jadi Babin Kamtibmas, kami serahkan kembali senjata itu ke logistik di Polres. Jadi dari situ kita tidak pakai senjata. Oh, sekarang tidak pakai lagi Tidak pakai lagi senjata. Senjata dengan Tuhan dulu ya? Ya. Kalau pas lagi jalan-jalan sama pelaku, senjata dibawa. Senjata dititipkan di Polres, tidak boleh dibawa keluar dinas karena beresiko terjadi kesalahan. Di rumah mungkin takut hilang juga. Ya, dia takut hilang gitu. Sampai amannya kan, sampai aman kita titipkan di Polres, bisa seperti itu. Kalau jalan-jalan jauh? Ya, kalau keluar kota, kalau sama keluarga. Kalau untuk kepentingan dinas tetap harus dibawa. Walaupun balik ke rumah? Balik ke rumah tetap dibawa. Dibawa ya? Dibawa di rumah, diamankan di rumah. Yang kita dewe yang tahu. Jangan sampai anak bini kita juga tahu di mana tempat penyimpanan senjata gitu. Bahaya karena rahasia ya? Di satu sisi senjata itu sebagai pelindung kita juga, di satu sisi sebagai setan juga bisa. Iya. Karena kalau kita emosi, nah itu makanya ada tahapan-tahapan untuk memiliki senjata itu tadi. Ada tes psikologi, ada tes wawancara juga. Apakah siap atau tidak dia ini bawa senjata ini? Ya. Berapa lama masih dimegang memang senjata? Tahun 2000, ya kurang lebih 10 tahun pegang senjata. Sudah pernah meledak belum?
Pernah Untuk apa itu? ketika melakukan pengejaran ya. Nembak untuk peringatan, nembaknya ke atas, bukan nembak ke pelaku kejahatan. Oh, Pada saat itu kami sedang melakukan razia orang berjudi di salah satu kecamatan gitu. Jadi kami ada perintah pimpinan untuk melakukan penggerbekan penangkapan pelaku-pelaku judi itu tadi. Karena mereka lari ya kita berikan tembakan peringatan ke atas 3 kali. Tak. Akhirnya mereka stop kan akhirnya bisa kita tangkap ya. amankan. Itu waktu di Intel ya? Di Intel gitu. Oh, jadi belum pernah nembak tersangka pelaku belum pernah? Udah. Alhamdulillah. Jangan sampai ya. Misalnya nih, Ah, terpaksa mana? Antara hati dengan tugas nih. Kalau memang itu tugas dari polisi, dari hati juga tidak masalah. Memang itu salah dan memang harus diberikan, dia melawan, dia tidak galak nurut dengan ketika ditangkap, mau tidak mau kita harus tembak dia. Tidak masalah. Mengingatkan dia jangan sampai lari. Namun dia ditembak peringatan masih dia lari, kita sasar ke kakinya. Jadi kita tembak kakinya, seperti itu. Itu tembak pas lari atau ketangkap udah tembak? Kalau menangkap itu pas lari lah, aduh sudah Tapi ditangkap baru ditembak. Tapi kan pacakian mas bro. Karena kita sudah ada latihan setiap 1 bulan sekali itu rutin dilakukan latihan menembak. Beres dari dulu, jadi kita ada lapangan tembak nih, Ya. rutin dilakukan latihan menembak. Jadi seluruh fungsi yang megang senjata dilakukan latihan menembak. Diujikan sasarannya ya sesuai dengan yang tubuh manusia tadi dari kepala sampai ke kaki. Kita fokusnya ke kaki. Jadi Walaupun itu lari. iya, walaupun dia lari masih bisa. Dan itulah karena sering dilatih. Ya. Kalau tidak pernah dilatih itu tadi pasti nembak kaki kena kepala. Nembak kepala kena kaki lagi. Itu ada kawan mas Adi. Alhamdulillah ada kati. Iya. Dan semuanya memang jago-jago nembak kalau. Itu udah sembarang Nggak dikasih sembarang. pistol ya. Iya benar. Ada tahapan-tahapannya. Kalau dia jago nembak, berarti setiap nembak pernah ditolak. Iya kakak. Bukannya aku sekolah dulu kak. Apa kita kawan dulu deh. Kasih dengan pendidikan. Punya kan sama lain deh. Curhat laju. Sampai kapan mas? Mas Hadi ini yang akan tetap konsisten berdakwah lah. Mohon doanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Opo Mimam ya, dan seluruh kawan-kawan untuk kami tetap istiqomah sampai kapanpun. Jika Allah tetap mengizinkan kami untuk berdakwah, insya Allah kami siap untuk melaksanakan dakwah. Menjadi polisi yang mengingatkan, mengajak ke jalan kebenaran, tidak usah nak gawe yang tidak benar, judi online, narkoba. Gara-gara dua ini timbullah lagi pencurian. Laju nak langani mak bapaknya, nak minta duit segala macam. Kejadian sudah banyak. Contoh kemarin di Kecamatan Semidang Haji, gara-gara dia kecanduan narkoba, mak bapaknya dipintanya duit, mak bapaknya dakati duit, mobilnya dibakarnya. Masya Allah. Nah, dan sekarang anaknya mak bapaknya tidak terima, sudah kelewatan dan proses hukum sekarang sudah di kejaksaan berkasnya. Bulan belakang, bulan Mei ya. Itu pintu masuk dari narkoba. Dari narkoba. Karena dia kecanduan narkoba, ya otomatis kan nak beli narkoba itu harus ada duit. Dia udah kasih duit, dia minta dengan mak bapaknya lah udah kasih lagi duit. Akhirnya dia niat nak beli narkoba tadi tidak tersampaikan, dibakarnya lah mobil itu. Habis terbakar mobil itu. Buntu bertingkat. Berulah. Bahayanya narkoba, judi online luar biasa itu zamannya sekarang ya. Gara-gara judi online banyak utang di mana-mana. Dianya nak merampok. Baru berpikir cara dapat duit biar dia bisa beli narkoba, biar dia bisa main judi online. Nah, kami masuk ke lingkungan masyarakat seperti itu, memberikan edukasi, pemahaman kepada orang tuanya, kepada para pelajar. Itu tadi kami masuk ke dalam sekolah-sekolah untuk berikan edukasi kepada para pelajar juga. Bahayanya megang handphone tadi. Kalau tidak dididik dari orang tua dan juga diri sendiri, akan berdampak buruk kepada anak tersebut. Pengalaman ketika dinas seperti itu kan, bahwa narkoba dan judi online itulah penyebab utama terjadinya peningkatan tindak pidana di Kabupaten Opo. Meningkat termasuk ya? Iya, benar. Tahun ini apa sebelumnya? Dari tahun kemarin sampai tahun ini masih meningkat. luar biasa.
Ya, Pungli. pungli di pinggir jalan itu masih. Ini PU swasta. Pengejaran ya. Itu ada bidangnya kan. Kalau kami dari Binmas yang memberikan himbauan. Kalau untuk tindakan nanti ada bidang reskrim yang menindak. Sudah dilakukan penindakan, diamankan di polsek, ternyata masih ngulang lagi seperti itu. Ditangkapi, masih juga. Timbul yang lain lagi. Sering ditangkapi. Tapi di satu sisi juga kan memang ya angkutan batu bara ini kan juga sangat, mereka fokusnya di angkutan batu bara yang minta-minta di jalan itu. Pak Ogah itu sudah ditangkapi, masuk ke dalam sel, keluar, balik lagi ngulang lagi. Bukan tak kati upaya dari kami Bima sudah mengadakan himbauan, dari Reskrim sudah melakukan penindakan penangkapan, terkendala. Misalnya ada laporan dari masyarakat, terutama sopir nih. Sopir digotuklah kaca mobilnya, pecah kaca. Nah, sopir ini kan tidak menetap di Baturajo, di Lampung, atau di mana. Nah, untuk proses pemberkasan itu kan agak sulit. Terkadang mereka karena tiap hari bekerja, tidak bisa kita ngalangi yang begawe untuk makan anak bininya. Nah, jadi dibuat berkas. Sudah sering kali, berulang kali kami lakukan penindakan itu. Insyaallah mohon doanya ya, mudah-mudahan dengan kami menghimbau terus dan melakukan penindakan, Kecamatan Sembilan Aju khususnya tetap aman kondusif. Terakhir Mas, Ya. cita-cita di polisi apa sebagai Mas? Kalau pada saat masih kecil dulu. Sekarang. Kalau cita-cita gimana endingnya? Jadi Kapolres, jadi Kapolda. Kan kita tahu kan? Alhamdulillah. Dulu cita-citanya ada di polisi. Ya, oke. Sekarang sudah jadi polisi. Kalau sekarang sudah jadi polisi, bersyukur alhamdulillah. Tapi kita niatan lain nak jadi apa ya? Lebih dari situ dak kati. Memang lillahi ta'ala ya, mengabdikan diri kepada polisi ini untuk masyarakat. Orang rugi dong. Kan hari ini kemarin. Tidak rugi, tidak apa-apa. Sudah. Kita bersyukur alhamdulillah itu sudah jadi polisi sesuai dengan cita-cita kita dari kecil dulu. Kita tidak kata nak jadi Kapolres, nak jadi Kabak, nak jadi Kasat. Dulu ingat tak cita-citanya ketika masuk polisi, nak jadi polisi. Nah, Allah sudah berikan itu. Jadi wartawan. Padahal lebih 12 itu. Jangan jadi polisi sudah kan? Kutanya sekarang, apa sih karir tertinggi yang dari hati gitu? Oh, udah kate kalau itu. Sudah, kita bersyukur baiklah sudah jadi polisi sekarang ini alhamdulillah. Lah bisa mengabdikan diri untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat. Untuk segala sesuatunya hanya Allah yang tahu. Kita yang tahu rahasia Allah kalau untuk yang ke depan. Nanti kita sudah usaha untuk selalu berbuat baik untuk citra polisi yang namanya tadi sudah agak miring, kita luruskan lagi dan pelan-pelan butuh proses. Tidak lama dari 2018 kemarin sampai dengan sekarang kita prosesnya luar biasa. Ada yang kita mendukung, pro dan kontra, yang mencibir. Ada tuh. Ada yang mencibir seperti ini. Sudah-sudahlah itu tuh konten baik katanya. Kan? Termasuk ini. Iya. Konten. Sudah. Tapi memang tidak mudah. Tidak mudah. Tapi pelan-pelan. Tetap yakin, insya Allah mudah-mudahan polisi ke depan menjadi lebih baik lagi. Mohon doanya. Dan masih jadi Kapolres. Kalau Kapolres nggak mungkin. Apa? Karena jenjang pangkat kita udah sampai ke situ. Apa sih mungkin sekarang ini Mas Adi? Nggak bisa. Sudah ada batasan apa ya? Pangkatnya sekarang naik pangkat itu dari Aibda ke Aibtu seperti ini kemarin 6 tahun. Bribda ke Bribtu 6 tahun. Jadi suatu hal yang tidak mungkin untuk menjadi seorang Kapolres. Dan juga seperti itu. Iya. Kalau misalnya Allah memberikan kepada orang lain, kan apa rasa ilahi juga dan sinetron. Salah satu mujizat mungkin kalau nanti suatu saat ada. Siap berarti itu. Insya Allah siap. Asik. Terima kasih Mas Dedi. Oke. Amin. Sukses ya. Amin. Tetap terjalin komunikasi. Amin.